Halo, warga Bapak Dua ID. Halo, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Ntar ya, saya ketik dulu. eh Hai, 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 hai semuanya. Halo, halo. Oke, sebentar saya ketik dulu judulnya. Apa sih yang kita bahas pada malam hari ini? Sebentar ya, sambil nunggu narasumber kita. Ntar kita ketik dulu nih, narasumber udah hadir belum ya? Ini bukan ya? Oke, kita akan kedatangan tamu. Ini orangnya yang kita tunggu-tunggu karena software lagi ngehits banget ya. Lucu-lucu. Wah, yang lucu bukan saya. Sebentar, orangnya lagi nggak belum bisa. Orangnya lagi ada dulu sebentar. Kasih waktu, sebentar ya. Wait, wait. Waduh, udah muncul. Hey. Hehehe, gila brother. Oke, tadi mau sempet ini dulu katanya. Mau Iya, tinggal dulu nggak boleh apa-apa ke loh. toilet dulu ya, bentar ya. Boleh, boleh aman, aman. Kita tuh Siap, yang siap, penting udah siap. connect dulu. Yang penting udah connect dulu. Oke, 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 oke. silakan Pak. Lanjut Pak. Lanjutkan, lanjutkan. Oke, sambil menunggu orang yang lagi ada kepentingan yang sangat penting yang nggak mungkin bisa dihindarin gitu ya. Waduh, kita nggak mau tebak gambar. eh Bapak warga Bapak-Bapak ID. Dayat apa kabar Pak? Sehat? Pak Dayat masih di rumahnya? Oke, tadi saya baca ya. Setelah Pak James posting mengenai ini, ternyata ada yang dikomplain sama Pak James. Gara-gara apa? Gara-gara ada kata-kata yang tidak disukai oleh Pak James. Jadi, warga Bapak 2ID, eh saya yakin teman-teman dari apa namanya admin Bapak 2ID sangat ingin memberikan hal-hal yang lucu supaya teman-teman juga ketawa, imunnya jadi makin kuat, jadi nggak mikirin penyakit segala macam gitu. Tapi harus ada komitmen juga dari teman-teman gitu ya. Ketika bukan manajemen ya, admin Bapak 2ID memberikan joke, please untuk kata-katanya tetap dijaga ya, jangan keluar kata-kata kasar. Aduh, kan kita udah bapak-bapak, jadinya mesti ini nih, kita mesti tunjukin ke adik-adik kita bahwa eh, kita sudah dewasa dan kita tidak inilah ya mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya gitu ya. Oke, sebentar, sambil menunggu saya akan ketik dulu. Kontennya yang akan kita bahas adalah temanya adalah sebentar, cara sebarin sebentar. Cara bentar ya, cara sebarin konten video. Wait ya, sorry ya, saya sambil ngetik nih. Video agar optimal. Wait ya, sabar ya. Kita masih narasumbernya lagi ada urusan sedikit katanya. Udah kembali lagi. Sebentar. Wait Pak, sorry Pak Angga, gue ngetik dulu ya. Siap, 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 siap. Pin, siap. Oke, kontennya apa? Temanya sudah kita tulis. Cara sebarin konten video agar optimal. Oke. Jadi saat ini kita sudah kehadiran tamu nih, namanya Bro Angga. Pak Angga apa siapa enak kita panggil ya? Boleh lah, udah bapak-bapak juga kan. Itu gue demen deh. Pak Angga kalau gitu ya. Oke, daripada gue jelasin siapa beliau ini, mendingan kita langsung serahkan saja ke beliau. Siapa beliau ini? Silakan, Pak Angga. Siap. Berarti kita warming up dulu ya ini ya, warming up ya. Warm up, silakan. Oke, oke. Kedengeran jelas nggak? Jelas banget, Pak. Jelas banget, Pak. Oke, oke, siap, siap. Iya, thank you banget nih teman-teman dari Bapak 2ID udah invite gitu kan. Ya sebenarnya masih teman-teman juga nih sama Pak James, Pak Marsani. Kirain kita mau diskusi insiden Pak James di salah satu fast food enggak ya? Lalu Oke, mau cerita? oke. Jadi nama gue Angga Anugrah Putra. Kebetulan memang sekarang lagi in charge buat TikTok Indonesia sebagai head of user and content operation. Jadi basically gue yang bertanggung jawab untuk TikTok dari segi produk gitu kan. Ada banyak leader di TikTok tapi untuk segi produk kebetulan Indonesia gue. Pak Tapi Angga, sorry, Pak Angga. Wait, Pak Angga. Sorry. Ini gue dapat kabar dari Pak James katanya live-nya Pak Angga posisinya mati. Bener uh, gak sih? enggak kok. Oh, bener tuh. Teman-teman, posisi narasumber kita kira-kira kelihatan nggak ya untuk ininya?
Soalnya ini dapat info mati dia katanya. Oh, Yang bawah, yang bawah, yang bawah, sorry, yang bawah. Yang bawah teman-teman, yang bawah. Kan posisi boleh. saya yang atas nih. Nah, ini yang Pak Angganya yang bawah. Enggak Enggak kok, kok mungkin katanya. bisa pakai mic. Pak Angga lancar kok, aman. Wah. Pak James, gimana nih Pak James? Kelihatan katanya Pak James. Jangan-jangan handphonenya Pak James yang bermasalah. Kelihatan kok katanya, kata user-user. Eh, Oke. Pak James, sorry ya Pak James ya. Lancar teman-teman ternyata. Mungkin Pak James bisa minta tolong di restart. Handphone jelas sekali katanya tuh, luar biasa tuh. Iya aman Pak katanya. Aduh, thank you. Oke Pak Angga, lanjutkan. Silahkan jelaskan. Sorry nih Pak James soalnya dia pengen banget lihat Pak Angga presentasi. Oke, Nih silakan, silakan, silakan. kalau Pak James yang ngomong suka meragukan ya, jangan-jangan dia lagi bercanda sebenarnya. Ya lanjut ya. Ya jadi Oke, gue oke, yang oke. responsible untuk produk di TikTok. Terus sebelum ini sebenarnya juga ini apa ngelit juga di salah satu platform punyanya Alibaba. Nah di situ saya kenal sama Pak James sama yang lain-lain, jadi cukup relatif tahu lah untuk platform short video. Ya. 2 tahunan. Nah sebelumnya lagi gue tergabung sama Famous All Star, dulu namanya Famous ID. Itu Hmm. MCN yang menaungi YouTube, jadi itu part dari ekosistemnya YouTube gitu kan, yang emang ngurusin Hmm. creators. Mereka juga YouTube certified MCN, jadi relatively tahulah kurang lebih gitu ilmu-ilmu YouTube sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin basic ilmunya Hmm. sih sama, mungkin cuman nggak tahu ya relevansinya sekarang masih apa enggak. Nah tapi yang lama itu sebenarnya di Kompas Gramedia, itu hampir 6 tahun ya. Jadi mulai kerja pertama kali itu di Kompas Gramedia 2009. Kalau Hmm. tahu majalah Hai gitu, ada dulu majalah Ya. remaja Wah, gitu ya. Nah itu Dan. 2009 tergabung di Hai. Jadi emang relatively sedikit banyak tahulah soal konten millennials dari zaman itu gitu. Millennials zaman itu ya. Tuh gue tegesin tuh zaman itu. Ya generation Y Lanjut lah, tuh. kita kan generation Y. Kita juga masih millennials ini Pak. Ya, milenial Milenial awal ya, Bro. level akhir gitu ya. Jelang. Nih tipis nih. Lanjut, lanjut bro, lanjut. Iya. Nah terus pas ini tim Bapak 2ID nih ngontak, Mas, Pak gitu kalau misalnya mau sharing nih, ayo gitu. Terus kepoin kan, dan sebelum-sebelumnya sempat join live streaming Bapak 2ID juga Hmm. kayak, kok kayaknya kalau misalnya ngomongin konten yang, bikin konten yang bagus, kayaknya udah tuh kemarin tuh. Gitu kan, terus ada Hmm. beberapa ilmu dari mulai apa ya, banyak banget lah gitu. Hmm. Terus akhirnya karena memang expertise lebih di video platform, gimana kalau kita coba bahas soal video platform aja gitu sih. Jadi Siap. kalau boleh, ini kalau diizinin kita Boleh dong, ngobrol Pak. ke arah itu. Aman nih Pak? Boleh bang, aman Pak, boleh banget Pak. Oke, Oke, kalau gitu siap. Pak, jujur aja nih Pak, gue sama ya, gue generasi milenial awal lah ya. Jujurnya pas gue ngeliat kayak TikTok, terus ada YouTuber gitu ya, gue bingung loh Pak, gimana cara mereka nyari duitnya gitu loh. Itu yang gue gak kebayang, kok bisa sih jadi duit gitu loh. Nah ini yang gak gue kebayang. Coba dijelasin Pak Angga, kenapa ini bisa jadi duit? Itu pertanyaan, ini kenapa bisa jadi duit? Dan buat orang kayak gue nih, newbie ya, gue mau masuk nih Pak. Gimana Pak caranya Pak? Tolong Pak jelaskan Kita Pak, berikan saya ilmunya Pak. ngomongin duit kita belakangan aja kali ya, karena kalau gue sendiri lebih ngelihat duit itu tuh lebih ke reward gitu ya, dari apa yang Oke, emang rewardnya udah ya Pak mereka ya. capai gitu. Nah Hmm. mungkin sekarang gue pengen ngarahin dulu gitu kan, kalau balik nih ke yang diketik, cara sebarin konten video agar optimal gitu ya. Nah Ya. gue akan sedikit jelasin logic dulu nih gitu. Sebenarnya ketika kita mendistribusikan konten atau video, logiknya sama Pak, sebenarnya sama kayak ngedistribusiin barang gitu ya. Misalnya Hmm. kita lagi bisnis barang nih gitu kan, ketika kita mau distribute ya kita harus pilih channel gitu kan. Dan ya kalau misalnya kita cuma pilih channelnya convenience store gitu ya, kayak misalnya Indomaret, Alfamart, ya udah berarti barang kita cuma beredar di situ. Tapi kan kita bisa memilih juga channel yang lain, kayak misalnya traditional market, atau misalnya bahkan kita bisa door to door juga ke teman-teman, sebarin lewat grup WhatsApp segala macem gitu kan. Hmm. Sehingga pilihannya banyak untuk didistribusiin gitu ya. Tapi kan however, cara kita main di traditional market, misalnya sama cara kita main di convenience store kan beda nih strateginya gitu ya. Mungkin kalau di Ya, ya. convenience store, barangnya taruh dekat kasir deh, treatmentnya. Kalau di pasar tradisional, oh gue harus bikin
material promo yang agak besar misalnya segala macam. Nah, sebenarnya untuk distribusi konten video simple logiknya tuh sama gitu. Nah, Hmm. makanya mungkin gue hari ini akan lebih jelasin soal uh, platform-platform yang ada gitu ya buat supaya kita bisa distribute video itu lebih maksimal gitu ya. Mungkin gue lebih ke fokus ke Instagram, TikTok, sama YouTube kali yang emang bener-bener Oke, ini mewadahi banget video gitu. oke. Nah, jadi kalau ngomongin rahasianya nih Pak, ini jangan bilang siapa-siapa sih gitu ya. Prinsipnya gitu ya. Siap. Ya intinya pakai sebanyak-banyaknya platform aja gitu. Jadi nggak ada rahasia lain sebenarnya. However, nih boleh dicatat, more platform, it means more audience, it also means more money. Nah, money itu di ujung nih, makanya gue akan simpen pembahasan soal money ini di akhir gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya satu, yuk kita coba bedah dulu nih satu persatu. Nih sekarang kita mulai dari platform yang lagi kita pakai live sekarang nih, misalnya Oke. Instagram gitu ya. Sebenarnya kan Instagram itu dia lebih straightforward platform gitu ya, sosial media lah gitu. Jadi ketika kita post foto atau video gitu, terus kita punya follower 1.000 ya, pasti 1.000 itu yang akan lihat. Jadi benar-benar platform ini aiming ke followers gitu. Nah, advantage-nya adalah ini sebenarnya panggung yang besar banget karena kan usernya banyak di Indonesia gitu. Terus sangat personal banget dan kalau gue lebih ngelihatnya tuh less restriction gitu kan. Makanya tuh orang-orang kayak misalnya bisa uh, branded content, terus kayak misalnya endorse segala macam di Instagram itu relatively lebih leluasa lah gitu ya. Hmm, hmm. Jadi itu. Nah sekarang kita coba agak geser ke TikTok nih gitu ya. Nah TikTok ini agak lain Pak. Jadi sebenarnya kalau Instagram kan tadi ketika kita post foto atau video, yang lihat kan ya followers kita gitu kan. Ya, Nah ya. kalau misalnya di TikTok itu enggak Pak. Jadi dia itu Hmm. sebenarnya bukan social media gitu. Dia itu content distribution platform. Nah Oke. ya jadi ekstrimnya di TikTok itu misalnya followers kita cuma 5 sekalipun gitu ya, atau misalnya cuma 10 gitu ya, video Hmm. kita itu bisa ditonton sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Hmm. Nah, gue sendiri main TikTok, kebetulan followers gue cuma 1.000 Pak di TikTok. Cuman Hmm. ketika gue bikin video di TikTok, video gue sampai ada yang nge-hit 350.000. Damn. Nah, Gila gimana banyak banget. caranya gitu ya? Hmm. Gimana caranya? Karena sebenarnya by algorithm, TikTok itu nge-distribute video ke user yang punya interest sama Hmm. gitu. Jadi misalnya ketika kita bikin video soal nih bapak-bapak nih kayaknya hobi masak nih kemarin gitu ya. Pak Hmm. James nih hobi masak gitu ya, masaknya steak lagi. Dia begitu Hmm. upload videonya di TikTok gitu kan, itu kan videonya video masak gitu ya. Video Ya. tersebut akan didistribusikan ke emang orang yang suka masak. Jadi Ke nggak ke semuanya followers ya, ke aja. semuanya. Ya, Hmm. jadi nggak cuma followers aja Pak, gitu. Oke. Beda sama Instagram yang tadi, lebih ke temen gitu ya, karena temen yang follow, lebih ke emang dia memfollow akun. Kalau di TikTok itu emang ini akan didistribute ke user yang punya preference yang sama gitu. Jadi Hmm. less boundaries. Jadi based on-nya interest. Jadi dia keluar dari followers gitu distribusinya. Nah terus Pangga, sorry, tahan dulu ya. Ini ada ya pertanyaan yang ya. sama kayak gue pemikiran gue sekarang. Kan Pak Angga tadi Oke. jelasin kalau TikTok dilihat oleh banyak orang, even bukan followers, betul nggak? Hmm, hmm, Tapi gue perhatiin, contoh ya, hmm, yang macam Pak James bikin joke gitu ya, joke yang lucu-lucu itulah ya. Gue perhatiin waktu itu pernah jumlah yang nge-view lebih banyak daripada followers. Artinya kan sebenarnya sama aja nih. Ini juga di luar followers sebenarnya. Sorry, gue iya. agak Nah, newbie ya soal ini. Gue agak newbie soal ini. benar Bedanya di benar mana benar. tuh? Nah sebenarnya kan kalau diperhatiin nih gitu ya, sebenarnya Instagram juga bisa keluar dari followers kan. Makanya tuh kita suka naruh hashtag-hashtag banyak itu gitu ya. Karena Betul, mungkin dia betul, dapatnya betul, betul. dari explore gitu kan. Ketika kita dari explore konten tersebut ke tag gitu kan. Ketika dia punya kan ada banyak ya. Misalnya sekarang pun Ya, kayak ya. ada di Instagram kayaknya ada di rumah aja gitu kan. Ketika kita naruh Hmm. stiker itu jadi entry point. Jadi another entry point.
Tapi sebenarnya base algoritmnya itu memang distribute-nya mainnya ke followers. TikTok agak lain. Hmm. TikTok dia lebih ke emang si algoritmnya cari gitu ya video ini makhluk apa dan dia cari siapa yang suka makhluk ini gitu. Gitu. Jadi di situ bedanya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau follow ya follow. Cuman makanya tuh kalau di TikTok itu lebih ke sifatnya recommendation, di push gitu. Jadi algoritmanya push supaya usernya terima. Nah terus Oke. nah jadi uh, nah masih ngomongin TikTok lagi gitu ya. TikTok sekarang kan lagi di Instagram pun kita lihat banyak TikTok gitu ya. Ada video TikTok ini, video Hmm. TikTok ini diupload Benar, Instagram benar, gitu. benar. Nah, itu salah satu advantage lain juga sebenarnya karena platform ini memang memudahkan banget untuk orang share gitu, ke Hmm. share ke WhatsApp, di share ke Instagram, di share ke mana-mana gitu karena tinggal sekali button gitu. Dan karena keunggulannya dia mungkin bisa jadi video shooting platform juga gitu ya. Dan nggak Hmm. harus pakai kamera DSLR terus diedit di laptop segala macem. Akhirnya apa dia juga lebih preference sebagai editing tools, which is Hmm. didistribusiinnya di TikTok sendiri gitu ya, yang pakai algoritma tadi, atau bahkan didistribusi juga ke Instagram gitu. Jadi gue agak akan lebih banyak ngomongin advantage-nya aja, karena nanti kalau Ya, ngomongin ya, ya. disadvantage-nya agak bias gitu ya. Nah, terakhir kita ngomongin Hmm. YouTube nih. Nah, jadi kan tadi Instagram sosial media, terus TikTok itu content distribution platform. Nah, Ya. kira-kira nih, menurut bapak-bapak, YouTube itu masuknya yang mana? Distribution bukan? Yes, dia itu Betul ya? content distribution Gila, gue platform, bener. Padahal gue nggak tahu loh, men. tapi dia itu juga berfungsi sebagai search engine. Nah, YouTube Oh, itu, Pak, gitu. sekarang search engine kedua terbesar setelah Google, which is Google sama YouTube itu in the same engine sebenarnya. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalnya tadi Instagram, dia benar-benar straightforward ke followers, TikTok mencariin viewers buat videonya, YouTube itu display. Jadi kalau misalnya kita search gitu, baru kan dia nangkep gitu kan. Makanya Hmm. ilmunya lain nih Pak, gitu ya. Ilmu yang nempel di YouTube itu SEO, Search Engine Optimization. Karena pada dasarnya YouTube sendiri itu adalah search engine, gitu. Hmm. Makanya kalau misalnya di YouTube nih, ketika kita upload video YouTube, uh, ketika kita upload video YouTube nih, title, description, terus kayak meta tag itu jadi penting. Karena gimana caranya ketika orang nge-search video itu ditonjolin kalau misalnya nggak ada tautannya, nggak ada Hmm. 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 taggingnya gitu. Makanya Ya. jangan heran kalau misalnya ada video YouTube yang emang deskripsinya panjang, ketika misalnya ngomong tips untuk cara lebih cepat kaya gitu, itu di deskripsinya Hmm. diulang-ulang tuh, cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya, tapi dirangkai jadi satu paragraf yang benar gitu. Jadi karena pas di search engine-nya YouTube Hmm. atau di search engine-nya Google itu yang narik gitu sebenarnya. Nah, pertanyaan nih gue, ini quiz nih Quiz, quiz. Oke. ya Bukan kalau buat gua doang ya, misalnya buat teman-teman ya. ya ini teman-teman nih kalau yang gue ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya ini soal YouTube dulu gitu. Menurut bapak-bapak nih atau siapa nih semua yang ada tergabung di malam ini, kira-kira mana yang lebih penting atau mana yang lebih dominan, views atau subscriber? Views atau subscriber. Wah, gila menarik. Di YouTube ya, di YouTube ya. YouTube, Kalau YouTube. gue YouTube ya, gue mikirnya subscriber. Bener gak? Oke. Gue seperti. Kalau yang teman gimana? Kita tunggu teman yang lain ya, teman yang lain. Ada Coba, yang udah jawab teman, nggak? coba views. Ada yang bilang Views dulu. views. Ini di YouTube ya teman-teman ya. Views. 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 Oke, views. Wah, views semua gue yang salah kayak jangan nih. Oke. Oke, banyak kan views kayaknya nih. Waduh. Oke. Views. Oke. Views lebih banyak kayaknya nih. Tapi enggak juga nih, subscriber juga. Oke, gue jawab ya. Sebenarnya jawab, mana yang lebih penting antara views atau subscriber? Sebenarnya jawabannya bukan dua-duanya, Pak. Mohon maaf nih. Jawabannya itu adalah watch time. Watch time. Apa tuh, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Nah, gue jelasin dulu ya. Jadi perbandingan antara views, subscriber sama watch time. Views itu adalah satuan
video kita ditonton. Which is ketika misalnya Ya, udah beberapa detik itu dihitung satu views kan. Subscriber itu adalah sebenarnya pelanggan kan. Itu sebenarnya guarantee aja betul. gitu. Ketika channel YouTube lu ada yang subscribe 1.000, it means lu punya modal video lu itu besar keterpa ke 1.000 ini. Meskipun Oke. dia nggak search. Kan tadi keywordnya adalah dia search gitu kan Ya, si ya. YouTube ini. Watch time itu adalah seberapa banyak menit video lo ditonton. Jadi Gimana, misalnya gimana? Kalau WhatsApp gimana? WhatsApp gimana? seberapa banyak, seberapa lama video lo ditonton, menit. Oke, menit. Ya, Oke. misalnya gue punya video, video gue di YouTube ditonton misalnya 100.000. Ya, Ya. terus si Pak James nih ditonton videonya 150.000 views. Hmm. Pak James punya views lebih banyak nih, 150.000. Tapi watch time gue itu rata-rata gitu ya, video gue itu ditonton 90% sampai habis. Jadi begitu gue Oh, I closing, see. baru orang cabut, ya kan? Iya, 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 Sementara iya, Pak iya. James, videonya 150.000 gitu, viewsnya. Tapi begitu usernya nonton, viewersnya nonton, baru semenit 2 menit udah cabut. Atau misalnya Oh, I see. dicepet-cepetin videonya gitu. Ya, 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 ya. Tandanya video gue lebih engage daripada videonya si Pak James. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu yang ngedrive banyak banget hal di YouTube. Termasuk kalau Oke. misalnya lu nonton video, terus ada suggestion next video, itu biasanya video yang paling engage yang ditaruh di situ. Terus Oke. video yang ditempelin sama AdSense, biasanya video yang punya watch time bagus juga. Karena kan pengiklan juga nggak mau rugi kan. Dia emang Betul, milih betul, betul. video yang lebih engage gitu. Jadi, nah itu udah mulai sedikit-sedikit keluar nih cara cari duit nih ya di Iya, iya, YouTube. iya, iya. Wait, bro, sorry bro, tahan dulu bro. Bro, ini ada pertanyaan bagus nih bro. Caranya lihat statistik watch time itu gimana ya? Ada di analitik. Analitik Ada di ya? Google. Oke, Ya, ada di oke, Google oke, oke, Analytics. oke. Jadi Google Analytics. Soalnya, dilihat tuh. oke, oke, Nah, oke. Soalnya gue selain pertanyaan lo bagus banget tadi tuh. View atau subscribe? Karena kalau gue pribadi, gue kan orang awam ya. Gue mikirnya tuh ya mendingan gue banyakin subscribe. Tapi setelah lo jelasin tadi, ya juga ya. Karena bisa saja orang kan, contoh nih anak gue nonton tentang salah satu, ya gue sebut nama ini nggak apa-apa ya. Panji Petualang. Anakku tuh nonton sampai habis, men. Tapi ya dia juga didukung sama subscriber dia gede gitu kan. Nah, gue pikir tadi ya subscriber itulah acuan buat yang orang ini jualan gitu loh. Gue mikirnya begitu, ternyata enggak ya. Nah, tadi gue udah jelasin kan, maksudnya bedanya Instagram, TikTok, sama Yes, YouTube. yes, Nah, yes. sekarang tinggal Yes. gimana caranya kita ngemanfaatin itu gitu. Nah, gini, mungkin 3 tahun yang lalu tuh paling common tuh ketika muncul yang namanya feature swipe up nih di Instagram ya kan. Yang udah 10.000 dia bisa swipe up, terus linknya naruh ke YouTube. Akhirnya ada cross promotion antara si Instagram sama si YouTube-nya gitu. Itu udah paling benar kombinasi itu. Yang kedua sebenarnya, nah sekarang masukin TikTok-nya di mana nih gitu. Nih, prinsipnya TikTok ini kan dia nggak distribute video, nggak based on si fans, nggak based on followers gitu kan. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita main TikTok gitu kan, lu jangan khawatir soal followers dulu. Yang penting lu bikin konten bagus, konten itu diterima sama user. Lama-lama user itu akan nge-follow konten lu, nge-follow akun lu kan. Karena wah ini si kreator A atau misalnya ini Pak James atau Pak Angga gitu ya bikin video TikToknya bagus banget gitu ya. Direkomendasiin terus ke dia gitu karena dia mungkin karena dia suka sering nge-like video kreator tertentu atau nonton sampai habis juga, sama di TikTok juga sama, nonton sampai habis tandanya engage, tandanya akan lebih direkomend gitu ya. Tonton video sampai habis gitu, terus akhirnya kita suka sama kreator tersebut, akhirnya kita follow kan, kita follow. Nah lama-lama kan karena kita nggak harus ngumpulin followers dulu nih di TikTok, lama-lama followers kita kan ngumpul. Nah pas di titik followers kita udah cukup banyak nih di TikTok, tinggal di ini aja, coba ditarik ke Instagram, coba ditarik ke YouTube. Karena coba cek aja gitu kalau misalnya teman-teman nih bapak-bapak nih punya akun TikTok di profile itu juga bisa di add link akun Instagram, dikonekin gitu.
Jadi udah nonton, wah videonya seru, habis itu di follow di TikTok, habis itu karena dia kepo mungkin ada Instagram, Instagramnya di follow juga gitu. Jadi common banget sekarang tuh kreator-kreator itu ngumpulin followersnya di TikTok gitu ya, bikin videonya Hmm. di TikTok, terus dia di distribusiin juga Distribute selain ya. di TikToknya di si Instagram juga, dan dia juga pengen Hmm. nge-convert fans yang ada di TikTok ke Instagram. Jadi banyak banget deh, Oke, oke. banyak banget sekarang TikTokers gitu yang tiba-tiba followers Instagramnya melejit gitu karena emang konten-kontennya yang dia bikin di TikTok sama dia bisa main cross itu gitu. Jadi lu bisa bikin videonya di TikTok, lu bisa promote videonya ke luar juga, ke Instagram juga, lu bisa ambil followersnya TikTok masuk ke Instagram akhirnya gitu. Nah, karena lu udah punya base fans yang kuat di TikTok dan Instagram, jadi once lu buka YouTube, buka video yang lebih panjang, lu udah punya base audience gitu, buat promote Hmm. gitu. Jadi Oke, sebenarnya, oke. kan, ya kenapa di awal gue bilang, ini mindsetnya harus dirubah gitu. Pas tadi acara ini mau dimulai, gue sempat ngepoin komen-komen yang di postingannya Bapak Dua ID nih. Ini gue capek-capek bikin video nggak ada yang nonton gitu. Karena pas gue lihat, oh dia cuman taruh videonya di Instagram aja, which is akan terbatas Hmm. banget sama followers kan. Nah jadi Ya, ya, ya. rahasianya itu Oke. pakai sebanyak mungkin platform, kenali ininya fungsinya masing-masing, which is kayak yang tadi gue jelasin, Hmm. kenali juga masing-masing karakteristiknya nih. Kalau gue boleh review lagi, Instagram kan tadi pasti mengandalkan fans gitu ya, lo ini bener-bener ke uh, ke fans lo, tapi jangan lupa taruh beberapa tag supaya di explore juga kan tetap nyangkut gitu kan. Di TikTok, lu jangan terlalu mikirin followers, pikirin konten yang bagus, konsisten. Karena kalau misalnya lu hari ini bikin video masak nih, kayak Pak James gitu. Ya, Besokannya lu bikin tutorial fitness. TikToknya ya. kan bingung. Anjir, ini akun ini sebenarnya apa sih kontennya gitu. Jadi harus Hmm. konsisten. Supaya TikToknya bisa ngenalin video lo itu video jenis apa, dan dia bisa mendistribute ke orang yang pas. Gitu. Hmm. Itu. Nah, terakhir Oke. kalau di YouTube harus paham banget tadi kuis gue antara views sama subscriber, bukan dua-duanya, ingat. Yang Ya, paling ya, penting itu ya, ya. sebenarnya watch time. Nah, ketika lu udah Oke. mastering tiga itu gitu ya, lu punya bauran yang pas, gue guarantee deh gitu. Maksudnya pasti gini kan, uh, yang sulit kadang-kadang mindset kita gini, aduh video gue nggak banyak yang nonton ya. Soalnya lu cuman pakai satu standar, which is standarnya Platform. Instagram atau Hmm. standar satu Hmm. platform tertentu. Video gue di YouTube nggak banyak ditonton gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah akumulasi itu semua kan. Kadang yang tadi Hmm. gue bilang, more platforms, it means more audience, it also means more money. Karena once Hmm. lu punya banyak basis gitu ya, lu bisa convert each other gitu ya dari semua platform ini untuk kepentingan exposure lo gitu. Hmm. Aman nggak nih kira-kira nih user nih pada Gue ini? paham. Gue paham. Jadi gini, bentar. Jadi artinya kalau seandainya dari cerita Pak Angga tadi, TikTok bisa dikatakan tempat bridging ya, bridging buat orang yang mau buat ngumpulin tadi follower dan viewers tadi ya. Cuma pertanyaan gue gini, untuk konten di TikTok kan gue suka nonton ya di TikTok itu kan yang dari lagu gitu. Nah, kalau buat contoh nih buat orang-orang yang pengen mengedukasi, kan kita pengen kontennya itu mungkin yang berguna lah buat masyarakat. Namanya gue pengen buat edukasi tentang apapun itulah yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Itu TikTok bisa mengakomodir itu nggak ya? Karena kan yang setahu gue nih TikTok biasanya orang membuat sesuatu yang konyol ya, sesuatu yang konyol yang lucu-lucu lah buat masyarakat. Nah, sampai kalau untuk orang-orang yang itu diakomodir juga nggak ya? Hmm, 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 hmm. Kita kita ngomongin tren berarti ya, ngomongin konten ya. Kita udah masuk ngomong konten ya. Yes, Tadi konten. kita ngomongin platformnya, bedanya satu sama lain apa, advantage-nya satu sama lain apa. Kalau masih ada yang Hmm. belum jelas, uh, ntar tolong ditanya aja Pertanyain lagi di ya, komen, tanyain aja, ya jangan khawatir. Ya, di comment section aja. Ininya oke. gini, Okay. kalau misalnya spesifik ngomongin TikTok dulu ya. Sekarang itu gini, jadi TikTok ini setiap orang itu
dia kan kayak yang tadi gue jelasin tuh algoritmnya dia ngedistribute konten Betul. berdasarkan interest. Yes. Interest gue, interest lo, interestnya Pak James, Pak Marsani kan beda nih. Ya, Misalnya ada 4 orang. betul. Dia akan terima kita berempat akan terima konten yang berbeda. Nah, kalau misalnya gue lebih suka konten masak gitu ya, dan gue Ya. lovein, gue komenin, gue share ke grup WhatsApp, gue share di Instagram, ada resep-resep bagus kayak kopi Dolgana kemarin gitu. Ya pasti gue akan lebih dikasih video-video seperti itu. Nah, Pak Hmm. Marsani misalnya dia sukanya olahraga gitu ya, karena lagi WFH nih dia olahraganya di rumah nih dari Depok. Nah, ketika dia terus ngomenin dia terus nonton video kayak gitu, dia akan bener-bener dikasih video yang kayak gitu juga. Jadi sebenarnya kalau gue bilang jangan khawatir video lu itu nggak ditonton Hmm. karena orang itu akan pasti punya interestnya gitu. Hmm. Misalnya ketika lu sukanya masak nih gitu, lu home chef gitu, dan kan ada orang kayak gue yang suka masak. Katakanlah TikTok tahu nomor satu gue itu satu sukanya food, dua sukanya sport karena gue suka Liverpool misalnya, ketiga gue suka komedi gitu. Hmm. Nah, karena gue suka banget food, video masak itu akan dikasih ke gue Betul. terus. Nah, ada lu nih, lu misalnya satunya sukanya komedi, duanya food. Tadi gue satunya Betul. food, lu duanya food. Orang kayak gue Ya. abis itu akan ke orang kayak lu yang punya Oke. preference food nomor 2. Jadi terus sampai Nomor pokoknya dua. sampai yang punya preference food itu akhirnya nggak ada di TikTok, dan itu banyak kan. Jadi kita nggak bisa mengcompare bahwa oh iya kalau misalnya bikin video komedi ya pasti lebih banyak ditonton, atau video masak nggak ada yang nonton, enggak. Tapi video Oke. itu akan didistribute ke orang yang emang punya interest yang sama. Nah, memang Hmm. sayangnya hari ini yang punya interest sama komedi lebih banyak dibanding punya Oke. orang interest masak. Nih kalau gue Yes, bercerita yes, nih, yes. sekarang di TikTok nih satunya sebenarnya komedi. Hmm. Duanya itu education, tips gitu ya. Kalau lu mau search hashtagnya itu sama-sama belajar namanya. Ketika itu ada Oh, vlog. dua malah belajar ya? Tips belajar itu ya? Iya, iya. Oh, sekarang Wow. ada banyak Oke, oke, banget. oke. Ada orang yang ngajarin bahasa Korea, ngajarin bahasa Jepang. Oke, oke, Ada, oke. ya bahkan ada, mohon maaf gitu ya, eh, yang ngajarin bahasa sign language pun ada sebenarnya di TikTok. Nah, Hmm. terus ada vlog, ada fashion and beauty, make up nih, make up itu Hmm. rame banget sekarang. Make up banyak banget lah jenis make up. Terus ada food gitu ya. Sekarang nih karena lagi COVID mungkin ya ada fitness and health gitu yang mulai naik karena memang Oke. orang banyak olahraga di rumah gitu. Olahraga, Nah betul, betul, jadi, betul. jadi eh, kalau ngomongin tren gitu ya, sebenarnya kita nggak terlalu bisa ngejudge bahwa oh sekarang komedi gitu. Oh sekarang emang komedi lagi relevan aja. Hmm. Itu kuncinya. Sebenarnya nomor 2 itu relevan. Balik lagi nih ya. Hmm. Tadi di YouTube kita sempat ngomong watch time. Watch time kan. Ya. Watch time itu means engage gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya video gue bisa engage gitu ya. Ya sebisa mungkin kita memang bikin konten yang lagi relevan. Dan ini tuh applicable buat semua konten kategori. Misalnya nih, Hmm. gue ngambil contoh di TikTok ini ya. Ketika sekarang lagi COVID nih ya, lagi musim COVID-19, orang mulai bercanda ngebunuh stres di rumah gitu kan. Hmm. Terus ketika misalnya orang yang kreator yang bikin olahraga, bikin videonya juga soal video olahraga di rumah gitu. Jadinya tuh relevan. Jadinya Hmm. tuh relevan gitu. Karena relevan akhirnya ya engagementnya tinggi karena orang stay sampai habis kan nonton videonya. Jadi mau Hmm. di TikTok, mau di YouTube, bahkan di Instagram gitu. Ini cek aja, gue pernah bikin tes-tes sendiri. Ketika gue ngepost Instagram Stories, ketika gue ngepost Instagram Stories, uh, ketika banyak orang yang ngasih reaction, ketika banyak orang yang ngasih komen, itu Instagram Stories gue lebih banyak yang nonton karena mungkin lebih sama Instagramnya lebih ditaruh ke depan. Ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Tapi mungkin Hmm. karena Instagram Stories gue lebih engage gitu ya, akhirnya sama dia direkomend ke depan, ke makin depan, ke makin depan gitu. Oke. Jadi gue ngambil kesimpulan bahwa ini sih sebenarnya sama logiknya gitu, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube,
yang penting si konten itu emang engage gitu. Nah, Engage. supaya Oke. engage tadi relevan gitu ya, relevan terus dekat sama keseharian gitu ya. Nih jokesnya Pak James nih ya, di bapak-bapak ini nih gitu ya. Itu rame banget karena itu kan relevan banget ya, maksudnya kayak Hmm. ya ngomongin anak yang cerita Sinua, ntar lu teman-teman cek aja di Instagramnya Bapak 2ID ya, misalnya atau misalnya soal apa ya, yang penjual salak sama Si- penjual durian gitu ya. Itu kan relevan banget. Maksud gue itu dekat banget sama keseharian kan. Hmm. Dan ya maksud gue no wonder sampai akhirnya di pick up sama dagelan gitu atau misalnya ya karena memang ya relevan, maksudnya komedi itu relevan dan dekat banget sama keseharian, memang itu ada di keseharian Hmm. kita gitu. Mungkin satu insight nih yang gue pelajari beberapa ya lebih tepatnya 3 tahun ke belakang ya, dari gue zaman di Alibaba, emang trennya sekarang pendek, short video Hmm. gitu. Kenapa? Oke. Uh, ini insight. Jadi millennials, jadi sekarang nih internet population itu kan rata-rata millennials ya. Millennialsnya generation Z. Hmm. Nah, span of attention mereka itu pendek, cuman 11 detik gitu ya. Jadi Hmm. no wonder kalau misalnya nonton video 11 detik pertama nggak interesting, pasti dia langsung swipe atau langsung skip Ya, ya. gitu. Dan si millennials yang generasi Y-nya lebih lama, 15 detik gitu. Nah, makanya tuh beberapa platform termasuk TikTok memang fokusnya di video pendek gitu. Gue nggak bilang bahwa video panjang itu trennya akan turun gitu. Enggak gitu. Maksudnya peruntukannya beda gitu. Dan yang lebih sering dikonsumsi mobile pasti dia akan lebih ke pendek karena dan ini tantangan banget ketika memang trennya jadi pendek, akhirnya lu harus benar-benar efektif banget bikin video tuh dari detik 1 sampai detik ke 15 itu emang hook up gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Dan kalau kadang-kadang nih gue suka perhatiin juga kan kalau misalnya video panjang kadang-kadang ketika ini no wonder kenapa kalau lu lihat video YouTube sekarang itu di depan itu biasanya suka ada highlight. Kayak Hmm. misalnya begitu kita nonton ada adegan apa gitu, tapi sebenarnya itu di duration Ya, keberapa dia tarik dulu ke depan gitu, betul. karena itu pengen Betul. ngambil interest lu dulu gitu di detik-detik awal Ya. gitu. Hmm. Ya, but however kadang-kadang gue juga suka nge-skip sampai ini di duration mana sih nih kejadian yang tadi Hmm. gitu kan. Ya, ya, Nah ya, ya, ya. makanya platform short video sekarang jadinya rame gitu, dan kenapa Hmm. Instagram juga ada video semenit, untuk yang lebih longer ada apa Instagram TV gitu, dan si Instastories juga cuttingnya per 15 detik sebenarnya karena itu gitu. Jadi itu kalau Hmm. ngomongin tren ya itulah mungkin satu insight yang bisa gue ceritain sih. Cool, cool, cool. Ada Pak, pertanyaan jadi dulu gini, nggak nih Pak. biar kita ini nih. Ada, Pak. Ada, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus, Pak. Nih, ada dari Pak Steno. Tadi gue baca sedikit ya. Pak, TikTok itu pada dasarnya kalau seandainya berbicara buat perusahaan corporate gitu ya, seberapa penting sih buat corporate untuk Hmm. apa nguatin branding mereka gitu dengan menggunakan Oke, TikTok. Udah ada belum sih, Pak? Udah ada belum sih? udah. Oke, cerita TikTok lagi nih ya. Cerita TikTok lagi. Sebenarnya kalau misalnya buat brand, buat institution atau buat company gitu, mungkin advantage-nya itu gini. Si platform TikTok ini compare ke platform yang lain, dia relatively usianya lebih muda gitu di si Iya. millennials generation Z tadi gitu ya. Which is itu yang emang inilah apa mendominasi internet population sekarang gitu. Itu Hmm. satu. Jadi kalau memang pengen relevan sama generasi yang lebih muda, ya gue sih sangat strongly suggest definitely mulai engage deh di TikTok gitu ya. Hmm. Terus yang kedua sebenarnya kan again gitu, more platform itu more audience. Dan ketika misalnya brand itu berlomba-lomba mencari reach banyak-banyaknya, mencari exposure sebanyak-banyaknya dengan mulai campaign A, campaign B, masuk platform A, platform B Hmm. gitu. TikTok ini kan dia nawarin yang tadi itu, bahwa nggak harus uh, engage sama followers yang tinggi gitu ya. Ini misalnya Hmm. brand nih gitu kan. Kenapa sih brand milih si A? Kenapa sih brand milih si B gitu kan? Uh, kan sebenarnya ini lebih karena si A followersnya gede, si B followersnya banyak gitu ya. Hmm. Sementara di TikTok itu nggak terlalu relevan gitu. Ketika emang punya strong profile aja. Tapi uh, semua tuh startnya fair gitu. Yang penting kontennya bagus, ya TikTok akan nge-distribute si videonya.
Jadi si company ini nggak too much rely on ke si influencer juga gitu, tapi juga dia bisa mengandalkan resourcesnya sendiri untuk manfaatin platform ini gitu. Ya tinggal buka Hmm. akun aja di TikTok terus nge-operate sendiri, bikin konten bagus. Kalau memang orang suka pasti dia Hmm. akan diterima gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya Hmm. sih itu sih kalau 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 menurut Oke. gue ya. Oke, tapi karakter konten yang dibuat oleh TikTok memang selalu mengcombine dengan lagu ya. Contoh kayak umpamanya, contoh gue ngebayangin ya kalau seandainya ada orang mau umpamanya dia pengen buat konten tentang keuangan lah, tentang pasar modal kayak gitu ya, tentang Hmm. pasar modal. Nah, itu memang harus dicombine dengan lagu ya. Itu emang udah karakternya kayak gitu ya. Oke, ini ngomongin lagu ya. Gini, ini balik ke prinsip dasar gitu kan. Kalau misalnya ngomongin visual work gitu ya, itu kan Ya, pasti ya. audio visual kan gitu ya. Betul, Nah, betul. TikTok itu sadar banget sih bahwa back sound atau music itu salah satu yang bikin orang itu engage gitu ya. Ya. Makanya dia Heeh. nyediain libraries di dalamnya gitu. Ketika lo bikin video, lo ada punya banyak pilihan lagu yang bisa lo pakai. Dan ya karena gue yang ngurusin, jadi gue tahu itu copyrightnya juga diurusin sama 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 TikTok gitu ya. Jadi itu kalau Mhm. sejauh penggunaannya di TikTok itu pasti nggak akan jadi masalah gitu. Yang problem Oke, oke. kadang-kadang ketika di distribute keluar gitu ya, kita nggak bisa protect copyrightnya TikTok ini gitu. Nah, Wait, distribut cuman keluar maksud lo gimana nih, Bro? Distribut misalnya keluar ke ketika YouTube atau ke IG? ya misalnya kalau ke IG nih, dia cobain aja, maksudnya video TikTok kan banyak munculan juga di IG gitu. Betul, Tapi betul. Betul, betul. bisa jadi ada yang take down, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalnya di YouTube, karena dia punya apa namanya, kok gue lupa ya, ya konten back end itu, kan dia Hmm. sepersekian detik dia bisa recognize ini sound sound punya siapa gitu kan. Hmm. Selama audio itu udah ada terdaftar di YouTube, pasti dia akan uh, mendeteksi ini copyright, pelanggaran copyright gitu, dan lu bisa jadi kena Ya, take ya. down gitu kan. Jadi Oke. harus berhati-hati. Jadi kalau gue boleh kasih saran ketika lo main di TikTok, main di Instagram, terus lo make a compilation, terus lo naikin di YouTube, make sure emang lo pas naikin itu kompilasi itu lo ganti lagunya sama yang emang copyrightnya terjaga di YouTube gitu, supaya nggak video lo nggak kena Hmm. take down. Kalau itu Oke. saran gue sih. Oke, Uh, oke. Nah, ini kalau agak-agak bu kontradiktif ya, Pak ya, kalau seandainya Bapak bilang tadi mau soal distribute tadi konten ya. Karena kan karakter, makanya gue bilang tadi karakter TikTok adalah mengkombinasikan ada musiknya yang memang sudah hmm, aman dari sisi lagu gitu, hmm, tiba-tiba ada hmm, orang, contohnya anggaplah gue corporate gitu ya, gue hmm. bikin sebuah campaign gue secara singkat gitu ya, terus gue distribute ke IG, terus gue distribute lagi ke YouTube, otomatis gue menjadi bersalah ya sebenarnya. Bener gak sih, Pak? Nah, Atau kalau kalau ganti misalnya kan otomatis ini lagi, Pak? eh ini kalau lu boleh coba sendiri sih. Maksudnya ketika lu bikin, maksudnya Hmm. sekarang kan banyak banget video TikTok yang beredar di Instagram gitu kan. Hmm. Sebenarnya fine-fine aja. Maksudnya share button itu ya, maksudnya user pun ketika misalnya masuk sign up di TikTok, emang dia udah sadar dia bisa bisa share itu keluar, ada share button itu. Tuh gitu kan. Oke. Nah, ya jadi gue have apa ya? Gue nggak ada isu lah sama kalau misalnya soal Instagram. Maksudnya kita juga bisa ngeliat kan ada banyak banget konten di Hmm. TikTok yang ada di Instagram. Tapi kalau YouTube gitu, kalau gue boleh kasih suggest, kan tadi kita Hmm. playing role ya. Maksudnya ini Ya, Instagram, ini YouTube, uh, ini Instagram, ini TikTok, ini YouTube gitu ya. ya, ya. Mungkin lu bisa bikin kalau misalnya untuk lu bisa, kalau lu berniat bikin hubnya itu di YouTube, versi panjang Hmm. nih, misalnya lu bikin video 3 menit. Biasanya kan lu pasti bikin 30 secondnya nih untuk lu promote gitu kan. Nah, lu bisa itu naikin di Instagram, lu bisa naikin di TikTok juga pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting Hmm. ketika lu promote video ini, lu pakai platform yang lebih banyak gitu. Si Hmm. di Instagram lu akan bisa promote ke followers lu, ke TikTok lu bisa promote ke followers yang ke audiens yang lebih banyak dari followers lo gitu. Itu kalau misalnya lu mau bikin hubnya di YouTube nih gitu. Jadi mendingan flow-nya dibalik. Tapi kalau misalnya lu mau bikin kebalik nih, lu creating videonya uh, TikTok? di TikTok, Eh, lu akan lebih pasti akan lebih banyak mainnya di TikTok sama di Instagram
Kenapa? Gue nggak Oke. ngomong karena nantinya copyright bermasalah ya. Tapi gini Hmm. deh, maksudnya YouTube itu kan didesain emang video lebih panjang, formatnya pun horizontal gitu ya. Hmm. Quality wise lo juga dipikirin juga gitu. Kita jangan ngomong ngomong soal lagu dulu nih, tapi kalau misalnya lu syuting, videonya aman, terus tapi formatnya vertikal dari handphone, terus lu naikin di YouTube, gue sih nggak yakin itu tempting enough buat si viewers YouTube juga gitu. Gitu. Jadi Hmm. mendingan dibalik aja. Kalau lu mau pakai bauran 3 biji ini, lu taruh HP Hmm. di Hmm. YouTube misalnya gitu ya. Oke. Terus tapi lu bikin pendeknya ke si Instagram, lu bikin pendeknya buat si TikTok juga. Tapi kalau lu lebih ke karakter kreator yang enggak, gue emang sukanya video pendek yang mobile, ya lu bisa bikin di TikTok, didistribute di TikTok plus di Instagram. Kalau gue sih, Oke, keren. ini gue bisa orang-orang punya karakter yang berbeda, punya preference yang beda. Tapi kalau gue ngelihatnya mungkin sekarang tuh uh, yang common practice-nya tuh kayak gitu. Oke, siap. Pak, ini jujur aja, kita waktunya sangat sempit sekali karena maksimal IG itu kan IG Live 1 jam, Pak. Mungkin ini pertanyaan Hmm. terakhir, Pak, dari saya, Pak. Tadi kan udah ngomongin Oke. jelas banget cara distribusinya, gue udah kebayang nih, Pak. Mau mulai Hmm. dari mana, mau YouTube dulu lari ke TikTok, atau dari TikTok dulu baru nanti ke YouTube. Hmm. Sebenarnya itu balik kepada Hmm. ininya ya, Pak, konten yang akan didistribute Hmm. ke masyarakat gitu ya, Pak ya. Hmm. Nah, sekarang gimana caranya, Pak, perbedaan yang tadi, Pak, yang di awal saya sempat singgung, gimana caranya buat gue sebagai user gitu ya, gue pengen dapetin duit dari TikTok, dari IG, dari YouTube. Perbedaannya di mana, Pak? Tolong dijelasin, Pak. Oke. Nah, kalau kita ngomongin duit ya maksudnya, satu di antara 3 platform ini cuman YouTube yang bisa ngasih revenue langsung directly from platform. Ada namanya Hmm, AdSense tadi kan gitu kan. ya, AdSense ya. itu bentuknya banyak, ada pre-roll, ada mid-roll, ada pokoknya pre itu iklan yang sebelum, yang sering kita Hmm, skip-skip itu. Terus di mid-roll itu yang lagi di tengah tuh tiba-tiba muncul iklan gitu ya. Untuk menjawab itu, gimana sih supaya YouTube gue ditempelin iklan? Kan ada satu certain ya, maksudnya YouTube juga punya ya. guidance kan, ada beberapa, lu harus ngehit seberapa views dulu, lu harus ngehit ini, ngehit itu dulu, which is gue nggak terlalu tahu detailnya, tapi kayaknya itu accessible deh di guideline YouTube. Tapi yang gue tahu, prinsip dasarnya itu adalah ads itu akan nempel memang ke konten yang tadi engage tadi, yang punya watch time bagus. Gitu kan, nggak Oke, mungkin watch ketika time watch tuh time ya. lu, ya ketika watch time lu jelek gitu ya, misalnya ketika baru nonton, udah cabut karena video lo nggak Hmm, seru, terus orang cabut, ya iklan nggak akan nempel lah gitu. Tapi kalau iya, 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 iya. ya ini buat membuktikan omongan gue, coba lu cari channel YouTube gaming deh. Itu Hmm, videonya panjang, orang main game sambil ngomong gitu ya, orang bener-bener betul. nonton gitu kan, iklannya banyak tuh biasanya, datang lagi, Benar, datang lagi, benar, datang benar. lagi gitu kan. Nah itu karena channel YouTube gaming itu dia emang engage itu punya watch time yang bagus gitu. Makanya gue salut banget sama Hmm, gamers-gamers, YouTubers itu ya. Maksudnya, hmm. gila, tangannya main, otaknya mikir sambil ngomong gitu ya. Tak, tak, Sambil tak, ngomong, tak, terus benar, diedit, benar. edit, edit. Orang-orang sampai nontonnya 4 menit habis, 5 menit habis gitu. Hmm, hmm. Benar, Nah, itu benar. makanya itu. Nah, kita ngomong, jadi cuman itu yang bisa ngasih direct money from the platform ya. Tapi uh, setahu gue, maksudnya waktu gue masih kerja di MCN pun, sebenarnya duit dari AdSense itu nggak gede, Pak. Kalau gue boleh tahu ya. Hmm, Content creator, terus kayak YouTubers itu sebenarnya lebih banyak dapat duitnya itu dari endorse, dari branded content. Nah, oke. makanya uh, ini jadi relevan gitu ketika misalnya lu main lebih banyak platform gitu ya. Kayak Arif Muhammad nih ya. Arif Ya, Muhammad ya. tuh Instagram main, YouTube main, dulu As FM dia survive juga gitu kan. Kalau misalnya Edozel sekarang lo lihat ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok gitu ya. Akhirnya dia bisa ngumpulin audiens gitu. Dan itu yang dia jual ke brand. Umat gua dalam tanda kutip Hmm, sekian juta. 2 jutanya di sini, 3 jutanya di sini, 5 jutanya di sini gitu. Karena exposure gua 10 juta, ini gua price list gua segini gitu loh. hmm, hmm, Nah, hmm. kalau lu main cuma satu platform, ya udah, ya akhirnya tuh nilai nilai
ini lo apa competitiveness lo jadinya kan kurang ya gitu. Makanya gue di awal gue bilang more platforms, more audience, it's mean more money. Karena ketika lo brand deal, lo bisa dapat banyak opportunity dari sana. Oke, karena harus cepat. Instagram itu straightforward gitu kan, lo bisa terima endorse segala macem. Ya, betul. TikTok juga sebenarnya sama. Jadi di TikTok itu nggak ada AdSense. Kenapa di TikTok nggak ada AdSense? Karena iklan yang ada di TikTok itu adanya di homepage. Jadi nggak di kontennya di creators. Kalau di YouTube, lu masuk ke channel siapa, itu kan lapaknya dia, itu rumahnya dia, itu kontennya dia. Wajarlah ketika YouTube harus berbagi. Di TikTok, lu masuk akun gue nih, Angga gitu ya. Lu tonton video gue sampai habis yang banyak itu, nggak akan ada iklan masuk. Iklan masuk itu cuma ada di home-nya doang. Oke. Gitu. Jadi makanya TikTok nggak berbagi revenue sama content creators-nya. Tapi again kayak Instagram sama TikTok itu agak mirip kalau dalam hal ini gitu. Kalau misalnya brand mau pasang iklan di Instagramnya atau pasang iklan di TikToknya, ya tinggal datang ke TikTok sama datang ke Instagram. Tapi kalau mau promote lewat creatorsnya, ya tinggal langsung aja minta selebgram atau minta TikTokers ngepost video yang emang ada brandnya. Saran gue memang sesoft mungkin karena lo kan males ya kalau misalnya datang video kayak orang jualan obat bla 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 gitu kan. Iya juga gitu. Yang penting jangan lepasin si konteks engagementnya tadi gitu sih. Ya itu jadi kesimpulannya 3 yang cuman bisa ngasih lu direct revenue cuman dari YouTube, TikTok sama Instagram enggak. Tapi gua kasih kalau gua boleh kasihin gitu ya. Itu nggak gede kok Pak gitu. Yang gede itu ketika lo emang udah punya basis yang gede di Instagram, TikTok, YouTube, lo terima endorse, itu baru nendang. Itu baru nendang. Gila bro, keren banget bro. Jujur aja gue baru kebayang bro. Setelah lo jelasin ini semua, gue baru, oh ternyata ini bisnisnya sampai keren banget ya sampai kayak gini ya. Gila luar biasa ya. Bro, jujur aja bro, berbicara waktu. Ya. Udah, pokoknya kalau boleh gue simpulin, ingat aja kata-kata gue, more platforms, it means more audience, it also means more money. Nah, itu. More money. Keren. Hari ini. Keren bro. Nih jujur aja gue bukannya bermaksud untuk menghentikan pembicaraan kita ya bro. Ini gara-gara live IG cuma 1 jam daripada gue tiba-tiba menghitung mundur 20, 19, 18 karena waktunya udah mau habis. Gitu ya. Gue gak enak ya. Oke, kalau gitu gue ucapin terima kasih bro. Terima kasih banyak Pak Angga atas sharingnya pada hari ini. Mohon maaf kalau seandainya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab. Cuma gue rasa teman-teman semua harus follow juga nih IG-nya Bro Angga, Pak Angga, gitu ya. Biar tanya di situ. Lu suka gak sih ada orang tanya terus lu jawab juga di situ? Boleh banget, gue mah boleh banget. @Angga terbuka ya. Ya, siap. Just in case juga nanti kalau kita akan menginterview Bapak lagi, saya minta bantuannya lagi Pak Angga, please gitu ya. Siap. Oke. Baik teman-teman, warga Bapak 2ID, selesai sudah acara Bapak ID berguru bersama Bro Angga gitu ya. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman dari Bapak 2ID, minta maaf kalau ada salah perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you ya Bro. Terima kasih banyak. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.